Assalamualaikum Bu Asriani. Waalaikumsalam Pak Mus. Gimana kabarnya hari ini Bu Asriani? Alhamdulillah sehat Pak Mus. Pak Mus gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Asriani. Begini nih Bu As, jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu As nih. Nah, pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching. Nah, pada coaching hari ini, coach atau coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian juga bagaimana Bu Asriani memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach tersebut. Lalu, coach tersebut juga bagaimana merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, dan jangan lupa nih Bu As juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu As, yang akan saya tanyakan kepada Bu Asriani yaitu kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu selanjutnya nih adalah kompetensi mana nih yang ingin Bu Asriani kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi atau pada kegiatan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Oke, selanjutnya nih indikator yang bagaimana sih yang diinginkan Bu Asriani dalam proses coaching hari ini? Indikator yang saya ingin capai yaitu Koci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan juga mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Begitu, Pak. Oke, baik ya Bu Asriani ya. Demikian dulu nih untuk observasi kita kali ini ya Bu ya. Selanjutnya silakan Bu Asriani melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu Asriani. Selamat siang, Bu Neri. Gimana nih kabarnya? Selamat siang Bu Asri, sehat Bu? Sehat ya, Bu ya? Iya Bu. Baik, Bu Neri. Tadi bilangnya ada yang mau diceritain. Kira-kira mau cerita tentang apa nih, Bu Ner? Iya betul Bu Asri. Ini saya mau cerita. Kan tahun ini jadi wali kelas 1. Nah, kelas 1 sekarang itu hampir 90% anak-anaknya belum bisa baca dan menulis Bu. Berbeda sekali dengan siswa kelas 1 tahun lalu yang saya pegang juga. Tapi tahun yang lalu itu yang tidak bisa baca hanya 20%. Jadi dari jumlah 37 itu hanya 2 yang bisa baca untuk tahun ini. Oke, jadi Bu Neri tahun ini masih memegang kelas 1 ya Bu ya. Hanya mungkin berbeda kondisi dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin 90% sudah bisa membaca, tapi kebalikannya ya Bu Neri ya. Hanya Iya, 20% mungkin sudah bisa membaca, mungkin hanya sekitar 2 orang dari sekitar 37 anak ya Bu ya. Yang bisa membaca di tahun ini ya Bu ya. iya betul Bu Asri. Jadi berbeda dengan kelas 1 tahun yang lalu dengan yang sekarang Bu. Oke, kira-kira Bu Neri ingin mendapatkan tujuan apa nih dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin setelah saya bercerita kepada Bu Asri ini, saya ingin anak-anak itu segera bisa membaca dan menulis dengan lancar, Bu. Karena ini sebagai sangat berpengaruh sekali dengan kegiatan belajar mengajar di mana murid harus memahami materi yang akan saya sampaikan. Tetapi anak-anak masih harus belajar membaca dan menulis seperti itu, Bu. Jadi Bu Neri ingin anak-anak ini bisa lancar membaca, menulis dalam waktu yang mungkin lebih singkat ya Bu ya, karena terkait memang dengan pembelajaran setiap harinya memang tidak bisa mengikuti dan tidak bisa membaca dan menulis, memang sedikit kesulitan seperti itu ya Bu ya. Nah, baik Bu Neri, bagaimana
Bu Neri nanti bisa memberikan materi dan evaluasi pembelajaran kepada anak-anak. Begitu ya Bu ya? Ya Bu, betul sekali Bu Asri. Karena jika anak-anak belum bisa membaca dan menulis, bagaimana saya bisa menyampaikan materi dan evaluasi pembelajaran kepada anak-anak, begitu Bu. Baik Bu, kemudian menurut pengamatan Bu Neri nih, untuk bisa membuat anak itu bisa membaca, menulis, dan menghitung dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama itu bagaimana caranya Bu? Kalau menurut pengalaman saya tahun lalu itu membimbing anak-anak yang belum bisa baca tulis di luar jam KBM, Bu. Jadi setiap hari anak-anak yang belum bisa baca tulis itu belum boleh dipulangkan dulu. Mereka diberikan tambahan belajar atau bisa kita sebut bimbingan belajar di luar KBM, Bu. Jadi sejauh ini Bu Neri sudah bisa menerapkan kegiatan bimbingan di luar jam KBM ya. Setelah selesai pembelajarannya seperti itu ya Bu Neri ya. Oke, jika bisa dinilai ini Bu Neri dari skala 1 sampai dengan 10. Kira-kira ada posisi berapa ini Bu melihat kondisi Bu Neri dengan anak-anak Bu Neri di kelas 1 saat ini? Kalau melihat situasi dan keadaannya, sepertinya masih berada di posisi 5, Bu Asri. Oke, kira-kira Bu Neri ingin anak-anak itu berada di posisi keberapa nih supaya ada perbaikan dari posisi 5? Inginnya ke posisi berapa kira-kira? Saya sih inginnya mencapai di posisi 8 ya untuk adanya peningkatan dalam hal baca tulis di kelas 1, Bu. Baik Bu, di posisi 8 dari 5 ya, berharap Bu Neri bisa naik ke posisi ke-8. Tentunya tidak semulus yang seperti Ibu bayangkan, pasti ada beberapa hambatan-hambatan yang akan Bu Neri alami. Nah, kira-kira apa saja hambatan yang selama ini Bu Neri alami untuk bisa membuat anak-anak itu lebih lancar membaca, menulis, dan berhitung? Nah, ini dia Bu Asri. Ada dua hambatan yang saya alami. Pertama, kadang anak-anak itu tidak mau dibimbing setelah pulang sekolah karena mereka melihat teman-temannya yang sudah bisa baca itu pulang lebih dahulu. Dan yang kedua, itu kurangnya dukungan dari orang tua dan bimbingan terhadap anak-anaknya untuk belajar baca tulis di rumah. Seperti itu, Bu. Berarti anak-anaknya itu merasa iri dengan rekan-rekan yang lainnya ya sudah pulang duluan, tapi mereka harus tinggal sebentar untuk ada tambahan belajar. Seperti itu ya, Bu Neri ya. Iya, betul, Bu. Ya itu, kemudian juga dukungan dari orang tua juga dirasa masih kurang ya menurut Bu Neri. Terhadap keberhasilan anak-anak dalam membaca, menulis, dan berhitung ya Bu. Oke, baik. Ada dua hal yang memang menjadi hambatan untuk melakukan hal tersebut ya. Kemudian hal apa yang bisa Bu Neri lakukan untuk mencapai anak-anak itu bisa membaca, menulis, berhitung dengan lancar Bu Neri? Kalau saya rencana membuat bimbingan belajar baca dan tulis setelah jam pelajaran, Bu, dan itu nanti diikuti oleh semua siswa kelas 1. Jadi anak-anak yang sudah bisa baca duluan itu akan saya jadikan tutor sebaya, sekalian mereka juga bisa bantu saya untuk lebih meringankan pada saat bimbingan belajar itu. Dan yang kedua, saya juga ingin berkolaborasi dengan orang tua murid terkait hal ini untuk meminta kerjasama untuk bisa membimbing anak-anaknya untuk belajar baca tulis di rumah. Jadi orang tua tidak hanya mengharapkan anak-anak itu bisa baca dan bisa menulis hanya dibimbing di sekolah saja, tetapi di rumah pun harus ada bimbingan dari orang tua. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Ner. Jadi Ibu ingin melakukan dua hal ya, Bu. Ya, yang pertama akan melakukan bimbingan setelah jam KBN. Tapi itu semuanya untuk anak, Bu ya. Jadi akan menjadi tersebayar ke sejawatnya yang belum lancar membaca supaya tidak ada kecemburuan waktu seperti itu ya, Bu Ner ya. Kemudian yang kedua, ingin berkolaborasi dengan orang tua murid supaya mereka mampu membimbing anak mereka di rumah dalam kegiatan membaca, menulis, dan berhitung ya Bu Ner ya. Yang bisa berarti setelah kita tadi menyampaikan rencananya seperti itu, kemudian permasalahan seperti kira-kira ini seperti apa nih perasaan Bu Neri setelah kita melakukan percakapan seperti ini dan tadi Bu Neri sudah menyampaikan rencananya
saya pun sudah mendengarkan bahwa Bu Neri sudah luar biasa rencananya hari ini. Apa namanya, permasalahan Bu Neri. Kemudian kira-kira perasaan Bu Neri setelah kita melakukan percakapan ini gimana Bu Ner? Eh, setelah berbincang-bincang dengan Bu Asri, saya merasa eh, lega gitu Bu ya, sudah mengeluarkan unek-uneknya dan saya merasa percaya diri lagi. Baik, Bu Neri. Kemudian Ya, kira-kira dua hal tadi yang Bu Neri sampaikan, tadi ya mau berkolaborasi dengan orang itu sangat positif sekali ya, dengan orang tua murid. Kemudian mau menjadi tutor sebaya dengan rekan sejawatnya ya, kira-kira kapan tuh bisa dilakukan Bu Ner? mungkin mulai besok Bu ya, ya dimulai rencananya mungkin mulai besok. Baik, Jadi Bu Ner ya. Dimulai besok ya rencananya. Oke. Sekarang Bu Neri sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Neri. Kemudian kira-kira kapan ya Bu Neri bisa menindaklanjuti kembali percakapan kita hari ini? eh, mulai besok sampai kira-kira 2 bulan ke depan Bu. Baik Bu Ner. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Neri? Cukup begitu aja dulu Bu Asri. Saya tinggal melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah Bu Neri rencanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan impian Bu Neri ya. Anak-anak bisa lebih lancar lagi membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan waktu yang diharapkan. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang disampaikan, saya hanya berharap semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu Neri ya. Dan tadi Bu Neris juga bisa menemukan sendiri solusinya dan berkomitmen pada diri sendiri bisa melaksanakan rencana tersebut ya Bu Neri ya. Amin Bu. Terima kasih untuk waktunya Ibu sudah mendengarkan saya dan membantu untuk saya menemukan solusi. Baik Bu Ner, sama-sama Bu Neri. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Asri. Oke, Assalamualaikum Bu Asriani. Waalaikumsalam. Pak Alhamdulillah, Mus. Alhamdulillah ya Bu Asriani ya, sudah melakukan kegiatan Iya, coaching dengan Bu Neri ya tadi ya. iya Pak betul. Nah, sebelum penutupan ini ya, saya ingin menanyakan nih beberapa pertanyaan lagi nih terkait pasca observasi Bu ya. Jadi, pertanyaan pertama nih, apa sih yang sudah Bu Asriani lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Diinginkan di coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi serta tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya. Begitu Pak. Oke, nah menurut saya nih sebagai observer proses coaching yang tadi dilaksanakan Bu Asriani dan Bu Neri itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, dan juga Bu Asriani tadi sudah berusaha tuh menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Bu Neri sehingga tadi Bu Neri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan coaching juga tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir nih, sebelum saya tutup, ada nggak sih kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan oleh Bu Asrani dan Bu Neri? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu bagaimana caranya lebih memahami lagi Pak proses alur tirta ya Pak. Sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching kepada rekan sejawat dengan lebih baik lagi. Oke. Baik Bu Asriani, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi yang saya lakukan hari ini, semoga bermanfaat ya, baik untuk saya pribadi ataupun Bu Asriani dan Bu Neri. Terima kasih Bu Asriani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mus. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Neri, Alhamdulillah baik Bu Ner. Bagaimana kabar Ibu pagi hari ini juga? Oke, baik juga Pak.
Sebelum kita memulai coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Pak Mus. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee tersebut, merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Mus, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching hari ini, Pak? Oke, baik Bu Neri, terima kasih. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, Pak. Kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu diantaranya adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Mus dalam proses coaching kali ini? Saya ingin dengan proses coaching kali ini, yaitu coach bisa menemukan solusi dengan masalahnya, dan saya ingin bisa menemukan langkah-langkah yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, Pak Mus. Demikian dulu untuk pra-observasinya kali ini, dan silahkan Pak Mus melakukan coaching terhadap coachee, yaitu Ibu Asri. Kemudian saya doakan semoga diberikan kemudahan ya Pak, silahkan. Amin, terima kasih Bu Neri. Sama-sama Pak Mus. Oke, Assalamualaikum Bu Asriani, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus, alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih. Kayaknya saya dapat pesan tadi tuh kalau Bu Asriani pengen sedikit ngobrol nih sama saya. Nah, kira-kira ada masalah apa sih Bu? Atau ada mau Bu Asriani ceritakan gitu sama saya? Kira-kira apa Bu ya? Baik, maaf ya Pak, saya mengganggu. Saya datang ke sini ingin menceritakan Pak permasalahan yang saya hadapi. Kebetulan saya 2 tahun ke belakang ini diamanahkan mengampu kelas 4. Nah, kelas 4 yang saya ampu di mana mereka dari segi kesiapan belajarnya sudah lumayan bagus gitu Pak. Jadi tidak butuh waktu lama bagi saya untuk bisa beradaptasi dengan mereka. Begitu juga sebaliknya, mereka juga tidak begitu lama untuk beradaptasi dengan pembelajaran yang saya berikan. Namun di tahun kedua ini Pak, kebetulan saya diamanahkan lagi untuk mengampu di kelas 3. Nah, kelas yang lebih rendah dari kelas sebelumnya. Yang notabene-nya Pak, kelas 3 ini adalah dari segi kemampuannya, kemudian kesiapan belajarnya, dan sebagainya itu kan jauh berbeda dengan kelas sebelumnya Pak. Nah, ada beberapa hal yang memang terutama dari segi emosi gitu Pak ya. Saya harus bisa memanajemen terus lebih baik sekarang dibandingkan sebelumnya. Begitu Pak juga masalah yang saya hadapi sekarang di kelas 3 ini. Mereka itu anak-anaknya sangat aktif Pak. Dalam artian kurang tertib dalam belajar. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bahwa 50% dari anak saya di kelas 3 itu ternyata memang kurang lancar membaca dan berhitung. Sehingga tujuan pembelajaran yang memang terkadang tidak tercapai karena memang keterbatasan mereka dalam memahami dan dalam kalistung itu jadi ya terkadang tidak terpenuhi begitu Pak. Oh, begitu. Berarti dari cerita Bu Asriani tadi nih ada dua permasalahan ya Bu ya. Dimana yang pertama tadi itu Bu Asriani mengajar kelas 3, yaitu anak-anaknya sekarang lebih aktif sehingga menjadi kurang tertib ya dalam belajar, dan masalah berikutnya yaitu 50% dari jumlah muridnya ini belum lancar membaca dan menghitung ya. Kalau begitu tuh apa sih tujuan yang diharapkan oleh Bu Asriani dari pembicaraan hari ini tuh? Baik Pak, sebenarnya
tujuan dari saya menemui Pak Muslihuddin itu ingin menemukan Pak cara solusi atau strategi bagaimana caranya supaya murid saya ini bisa lebih tertib, bisa lebih konsentrasi lagi dalam belajar. Kemudian juga mereka lebih lancar membaca dan berhitung. Minimal lah Pak mereka tertib dalam konsentrasi belajarnya itu memberikan pada saat saya memberikan pertanyaan itu mereka bisa menjawabnya meskipun hanya secara lisan seperti itu. Jadi tidak tertulis minimal secara lisan mereka bisa menjawab dengan mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan begitu Pak. Oh, jadi itu ya sebenarnya yang ingin Bu Asriani dapatkan. Nah, kemudian nih untuk dapat mencapai Bu Asriani ini tadi itu, Ibu dapat menemukan cara atau solusi juga strategi yang digunakan terkait dengan bagaimana agar murid bisa jadi lebih tertib saat pembelajaran di kelas begitu, Bu. Nah, kemudian menurut Ibu apa sih yang menjadi kendalanya Ibu? Kendala yang saya hadapi adalah Pak pertama dari lingkungan murid sendiri ya Pak ya, dari keluarga maupun dari masyarakat. Dari lingkungan keluarga mungkin saya sedikit banyak tahu Pak kondisi masyarakat dan keluarga saya yang memang itu kurang peduli terhadap pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Kemudian perilakunya juga gitu Pak. Selanjutnya dari kerjasama dengan orang tua itu murid mereka itu memang kebanyakan orang tua murid itu Pak berpendidikan rendah ataupun kurang seperti itu sehingga untuk membimbing anak-anaknya sendiri di rumah saja mungkin merasa kesulitan Pak. Nah, adapun wali murid yang memang merasa pendidikannya lebih tinggi mereka terhalang oleh waktu bekerja gitu Pak. Jadi mereka lebih sibuk di luar sehingga untuk membimbing anak-anaknya belajar di rumah itu memang minim waktunya. Oke. Jadi yang menjadi kendala adalah latar belakang lingkungan muridnya ya, Bu, ya? Baik dari Ya. keluarga atau masyarakat yang kurang peduli terhadap terdidiknya akhlak dan budi pekerti anak tersebut, serta kurangnya kerjasama wali murid untuk dapat membimbing anak belajar di rumah, Ibu, ya? Betul Pak. Jadi harapan seperti apa sih yang Ibu Asriani inginkan? Yang pastinya harapan saya terhadap murid-murid saya, mereka bisa lebih tertib konsentrasi Pak dalam belajar, kemudian lebih lancar membaca, berhitung sehingga materi yang saya sampaikan itu apa ya Pak, mereka bisa menjawabnya meskipun hanya secara lisan begitu Pak. Oh, oke. Kalau diukur dengan menggunakan skala nih dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Asriani itu sudah berada di level berapa? Iya Pak, kalau untuk kondisi saya dan murid saya ini mungkin sekitar di angka 6 ya Pak. Kenapa di angka 6? Karena memang sebenarnya saya sudah semaksimal mungkin untuk bisa membuat mereka lebih tertib, kemudian lebih konsentrasi dalam belajar, juga lebih lancar dalam membaca berhitung. Namun berjalannya 2 bulan ke belakang gitu, di bulan Juli dan Agustus saya melihatnya persentase ini sekitar 20-30% dari yang saya harapkan baru terwujud Pak. Oh, oke oke. Berarti baru sekitar 20 sampai 30% ya. Nah, jadi apa sih yang menurut Bu Asriani ini bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Nah, untuk peningkatannya, Pak, mungkin dari level 6 ini saya tidak muluk-muluk, Pak. Saya ingin anak saya mungkin hanya ada di posisi 8 menurut saya. Yang ke-8 itu pun sudah cukup untuk saya anak bisa tertib, untuk bisa lancar membaca gitu, Pak. Yang saya lakukan pun saya berusaha memotivasi mengingatkan, memberikan bimbingan, terutama terkait dengan tertib menyadarkan belajar itu dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Dan saya juga membuat pengelompokan mereka berdasarkan kesiapan belajarnya, Pak. Selain itu, saya juga mengadakan bimbingan di luar jam KBM dengan berkoordinasi dulu dengan orang tua murid karena memang terkait dengan jam kepulangan sekolah mereka, Pak, yang sedikit terlambat seperti itu. Oke. Dari beberapa rencana yang sudah Bu Asriani tadi lakukan, sudah disebutkan, kira-kira rencana mana sih yang bisa Bu Asriani lakukan dalam waktu dekat-dekat ini? Sebenarnya yang tadi rencana sudah saya sampaikan memang sudah saya lakukan di awal tahun ajaran terkait dengan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian juga terkait dengan bimbingan membaca dan berhitung terutama untuk keyakinan kelas saya berusaha
untuk membimbing mereka melafalkannya setiap hari di awal dan akhir pembelajaran, dengan harapan bahwa dengan melafalkannya setiap hari, lambat laun akan terpatri dalam hati mereka, Pak. Kemudian mereka bisa melaksanakan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Begitu, Pak. Oh, oke. Jadi Bu Asriani ini melakukan bimbingan di luar jam KBM ya dan mengaplikasikannya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Kemudian, kapan sih hal itu akan dilakukan oleh Bu Asriani? Ya Pak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sudah melakukan ini di awal gitu ya, tapi sejauh ini memang progres yang saya lihat, yang saya rasakan itu memang baru sekitar 20 sampai 30% sesuai dengan harapan saya mungkin itu, Pak. Oke, kalau begitu nih kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Asriani dalam menjaga komitmen tersebut? Baik Pak, yang bisa menjaga komitmen atas rencana saya ya, mungkin diri saya sendiri juga, murid saya Pak. Saya akan berusaha untuk tidak bosan-bosannya, memberikan bimbingan, motivasi mereka melafalkannya secara bersama-sama, keyakinan di kelas gitu Pak. Kemudian juga memberikan bimbingan supaya mereka bisa lebih baik dalam membaca dan berhitung. Dan mungkin juga terkait dengan bimbingan di luar jam KBM, saya meminta rekan guru sejawat saya untuk bisa memonitoring atau mensupervisi kegiatan yang saya lakukan, supaya mereka bisa memberikan refleksi terhadap saya sampai sejauh mana nih murid-murid saya ada peningkatan dalam kemampuan membaca dan berhitung. Seperti itu, Pak. Oke, tadi kan sudah bercerita nih tentang masalah yang dihadapi Bu Asriani. Nah, kemudian Bu Asriani juga menemukan sendiri nih solusinya dari permasalahan yang Ibu alami. Nah, sekarang nih saya ingin bertanya kepada Bu Asriani saat ini seperti apa perasaan Ibu setelah mengetahui solusinya tersebut? Alhamdulillah Pak, perasaan saya saat ini setelah saya bercerita sudah sangat lega Pak. Terima kasih ya Pak Mus ya, sudah mau mendengarkan cerita saya, luapan isi hati saya yang mungkin selama ini hanya saya rasakan sendiri Pak. Mudah-mudahan saya hanya ingin berusaha menjalankan rencana yang sudah saya susun 1 tahun ke depan untuk murid saya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan Pak, insya Allah. Amin. Nah, jadi kalau kita bisa tarik kesimpulannya ya, kira-kira apa sih kesimpulan yang didapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu As? Kesimpulan yang bisa saya ambil, mungkin rencana yang sudah saya susun tuh murid-murid saya, insya Allah untuk 1 tahun ke depan ini antara lain saya akan terus membimbing mereka Pak melafalkan di awal dan dari pembelajaran tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati terkait dengan mereka lebih tertib dalam belajar. Kemudian juga melaksanakan bimbingan di luar jam KBM untuk membantu mereka lebih lancar lagi dalam membaca dan berhitung sehingga minimal lah sebelum mereka naik ke kelas itu selanjutnya mereka sudah lebih lancar Pak, sudah lebih baik dari saat ini. Demikian Pak Mus. Oke, kalau begitu nih Bos ya, sudah menceritakan masalahnya, sudah menemukan solusinya, sudah menentukan yang langkah-langkah apa yang sekiranya akan Bu Asriani ambil atau mau dilakukan. Semoga obrolan kita hari ini, pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan apa yang Bu Asriani tunjukkan dapat tercapai ya Bu Asriani ya. Terima kasih Bu Ya, Asriani. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. So. Selamat pagi Pak Mus. Oke, selamat pagi Bu Neri. Luar biasa Pak Mus ya, sudah melakukan coaching dengan Bu Asriani. Baik Pak, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Mus pasca observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Pak Mus lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, terima kasih Bu Neri. Yang sudah saya lakukan tadi, saya melakukan kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur cerita. Dimulai dari satu tujuan identifikasi,
rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan masalahnya dan dapat menuntun coach untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dialaminya, Bu. Oke, Pak. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Pak Mus dan Bu Asriani sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Mus juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan berbobot kepada Bu Asriani ya. Sehingga Bu Asriani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip coaching. Dan kemudian yang terakhir Pak, sebelum saya tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Oke, baik Bu, terima kasih. Semoga kedepannya harapan saya itu saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dengan kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta. Sehingga nanti saya itu bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Baik Pak, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat, baik bagi saya, bagi Pak Mus, juga bagi Bu Asriani. Oke, selamat pagi Pak Mus. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Neri. Selamat siang Bu Neri, gimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Asri, sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Hari ini kita ada agenda untuk coaching ya Bu Neri ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Neri. Yang pertama saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching ini coach dengan coachingnya akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian juga bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Apakah coachnya itu nanti akan merespon ataukah menanggapi pertanyaan dari coachnya nanti. Kemudian jangan lupa juga ya Bu untuk menyesuaikannya dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Bu. Pertanyaan pertama nih yang akan saya sampaikan kepada Bu Neri. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan di dalam coaching kali ini Bu Ner? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik Bu. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, selanjutnya indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi sendiri dari masalahnya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu Bu Asri. Oke, baiklah Bu. Mungkin cukup sekian untuk observasi kita kali ini. Silahkan untuk selanjutnya buat melaksanakan coaching terhadap coach yang sudah Ibu Neri persiapkan. Selamat bercoaching ya Bu Neri ya. Terima kasih Bu Asri. Selamat siang Pak Mus. Oke, Gimana kabarnya Pak Mus? selamat siang juga Bu. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya Bu Neri? Puji Tuhan sehat Pak, baik-baik aja ini. Oh ya, gimana Pak Mus? Ada apa ini kok sepertinya mumet begitu Pak? Ya, beginilah Bu. Saya hari ini sedikit mau cerita nih sama Bu Neri tentang apa yang saya alami punya masalah itu Bu. Permasalahan yang saya alami di dalam kelas saya itu loh Bu. Yang sangat ini saya ajarkan itu loh Bu. Baik Pak Mus. Kira-kira apa nih permasalahannya?
Oh, gini Bu, setelah saya bercerita nih, saya tuh pingin dapat solusi nih dari permasalahan saya yang saya hadapi loh Bu. Oh Jadi gitu. situasi saat ini tuh gimana ya? Saya tuh kan ngajar jadi wali kelas 6 nih Bu. Nah, jadi anak-anak perempuan di kelas 6 saya itu mainnya itu nggak mau bareng-bareng gitu loh Bu. Jadi mereka tuh berkelompok-kelompok atau istilahnya zaman sekarang itu yang tenar itu bergeng-geng gitu loh Bu Ner. Oh gitu Pak ya. Jadi anak perempuan di kelas Pak Mus mainnya itu nggak bersama-sama dengan yang lain ya Pak ya. Jadi Ye. mereka bermain itu secara berkelompok. Nah kira-kira Pak Mus ya, apa sih penyebab kok bisa terjadi begitu Pak Mus? Oh, jadi awalnya sih gimana ya? Saya mau cerita itu karena dengar-dengar nih dari wali kelas sebelumnya, di mana anak-anak perempuan itu dari awal mulanya dari kelas 5 Bu. Dari kelas 5 itu mereka sudah mulai bergeng-geng, Bu. Di mana itu waktu itu tuh awalnya ada satu murid yang suka atau selalu peringkat satu. Nah, akhirnya kedatanganlah datang murid baru, tiba-tiba murid itu malah jadi juara satunya, Bu. Sehingga semakinlah eh, apa terjadilah geng-geng tersebut, Bu. Jadi yang murid barunya yang dapat juara satu malah semakin dijauhkan sehingga mereka itu semakin ada kesenjangan sosial Bu buat geng-geng tersendiri begitu Bu. Oh jadi keadaan tersebut itu dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya gitu Pak ya. Jadi imbasnya itu sampai di kelas 6 sekarang ini mereka tetap terbagi menjadi dua kelompok dan tidak ada kekompakan ya Pak. Ya Lalu itu. keadaan seperti apa sih sebetulnya yang diinginkan Pak Mus untuk saat ini? Jadi kepinginnya saya itu sih Bu, mereka ingin apa? Mereka itu nggak berkelompok-kelompok lagi. Saya kepingin mereka itu berdamai. Mereka tuh kompak menjadi satu kesatuan. Jangan sampai terpecah belah lagi seperti keadaan sekarang ini Bu Ner. Oh gitu. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 nih Pak ya, skala berapa ya Pak Mus berada pada usaha untuk mencapai tujuan yang Pak Mus inginkan? Gimana ya Bu ya? Saya rasa sih saya sudah berada di level 7 Bu. Perasaan saya Bu ya. Karena memang dari awal saya sudah berusaha menyatukan mereka Bu. Menggunakan teknik mindfulness, menggunakan teknik stop, juga berusaha membaur dengan mereka Bu. Semua cara sudah saya coba itu Bu. Untuk mendamaikan mereka. Kembali gitu Bu. Pokoknya mah saya sudah berusaha sebisa saya Bu untuk menyatukan mereka agar mereka bisa kembali kompak begitu loh Bu. Oke, itu usaha yang sangat bagus ya Pak Mus ya sudah ada di level 7. Kemudian Pak, apa rencana Pak Mus untuk membuat anak-anak itu supaya bisa berbaur dan kompak lagi dengan semua anak perempuan yang di kelas Pak Mus? Iya Bu. Jadi saya itu sempat terpikirkan gitu Pak Bu ya. Punya pemikiran saya tuh pingin ngadain kegiatan kayak tim building gitu Bu. Jadi bikin sebuah kegiatan seperti building agar bisa membangun kekompakan antar siswa. Di mana pada kegiatan tersebut nanti ada games-games atau yang mengharuskan mereka itu menjadi satu dan mereka harus kompak karena kan namanya game itu namanya permainan kan tujuannya ingin memenangkan dan ketika ingin menjadi juara satu kan mereka ingin harus kompak Bu ya. Jadi dengan seperti itu mereka seakan-akan dipaksakan untuk kompak Bu. Jadi kepinginnya ketika ada game itu mereka jadi satu kesatuan yang menjadikan pingin juara satu begitu Bu. Iya, itu sangat bagus Pak Mus. Jadi rencana Pak Mus sudah mengadakan kegiatan team building ini agar bisa membangun kekompakan lagi ya Pak ya. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak Pak rencana yang lain? Ada sih Bu, saya punya cadangan, punya rencana cadangan yaitu saya ingin setelah tim building, saya juga kepingin agar mereka itu apa ya, setelah acara tersebut ingin mengadakan acara makan bersama itu Bu.
Kan setelah game-game itu kan mereka capek tuh, atau setelah ada perlombaan mereka capek. Nah, dengan mengadakan makan bersama, ya dengan harapannya nanti mereka ada makan bersama, berbagi makanan itu, Bu. Itu rencana kedua saya, Bu. Oh, itu bagus sekali Pak Mus. Bagus sekali Pak. Kemudian kira-kira Pak Mus ya gini, apakah ada jangka waktu yang Bapak sudah pikirkan untuk pelaksanaan kegiatannya? Target saya sih waktu dekat ini Bu ya, pinginnya sih sekitar 1 atau 2 minggu ke depan deh bisa mencapai target. Mungkin minggu depan lagi itu Bu, saya ingin mengambil suatu hari di hari belajar akan mengambil pelajaran saya itu untuk mengadakan kegiatan tersebut Bu. Oke. Kemudian setelah Pak Mus melaksanakan rencana tadi, kira-kira nih Pak ya, apakah Pak Mus punya komitmen yang kuat untuk melanjutkan rencana itu supaya dapat berjalan lebih eh, maksimal lagi? Oh, tentu Bu. Insya Allah saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana yang ingin saya jalankan. Kenapa? Ya, saya berkomitmen ingin anak-anak itu jadi damai lagi, Bu. Jadi saya ingin mewujudkan anak-anak yang kompak, yang bersatu, damai, menjadi mengayomi antara sesama, Bu. Baik, sangat bagus Pak. Kira-kira bagaimana Pak Mus bisa memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik? Mungkin salah satunya dengan saya menyusun dulu nih Bu ya. Saya akan menyusun dulu nih bagaimana jadwal kegiatan hal-hal apa saja yang ingin saya lakukan. Nah, terus sekiranya cocok sesuai dengan tujuan saya melakukan kegiatan ini dan saya sudah sedikit banyak bercerita, bertukar pikiran dengan rekan sejawat, meminta pendapat terkait hal ini, saya juga mendapat respon yang cukup dari teman-teman saya, dari guru, dari kepala sekolah. Jadi saya bertujuan ingin mengelompokkan mereka mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat saya, Bu. Baik Pak. Kira-kira siapa ya yang perlu diminta dukungan terkait dengan rencana Pak Mus dalam melaksanakan kegiatan? Oh, oke. Yang paling pertama sih, Bu ya, saya akan minta dukungan kepala sekolah. Ya, karena bagaimanapun kan ini terkait dengan keadaan siswa di sekolah, Bu ya. Jadi dan dilaksanakan juga di sekolah, melibatkan anak-anak sekolah juga. Jadi yang pertama saya akan minta dukungan yaitu kepada kepala sekolah, Bu. Kemudian baru sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, baru minta dukungan dari rekan-rekan, wali murid yang lain, mungkin dari guru mapel-mapel yang lain, dari PJOK dan guru agamanya juga, Bu. Baik, baik, baik sekali Pak Mus. Oke, kemudian mengingat waktu yang sudah kita lewati, Pak Musnya kayaknya sudah lama ini waktunya nih. Ah, mengingat waktunya, kira-kira pekan depan akan saya tanyakan kembali dari kegiatan ini, bagaimana Pak Mus? Apakah Pak Mus bersedia? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah 1 minggu kemudian ketika Bu Neri menanyakan, saya sudah siap melaksanakan rencana kegiatan yang kita obrolkan hari ini, Bu Ner. Baik Pak, terima kasih Pak Mus sudah mau bercerita dan semoga masalah yang Pak Mus hadapi dan rencana yang Pak Mus sudah susun dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Mus. Ya, makasih Bu ya. Terima kasih Bu Neri. Saya jadi merasa sedikit lega karena sudah menceritakan unek-unek saya, permasalahan di kelas saya dengan Bu Neri ya dan ada solusi dari Bu Neri juga. Bu Neri sudah menemukan solusinya. Nah, saya sangat berterima kasih sama Bu Neri. Terima kasih ya Bu Neri ya. Sama-sama Pak Mus, semangat. Oke, terima kasih Bu Ner. Oke, luar biasa Bu Neri sudah melakukan coaching tadi ya dengan Pak Mus. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi tadi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Neri? Oke, baik Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi-solusinya seperti itu Bu Azri.
Baik Bu, menurut saya juga setelah tadi melihat Bu Neri dengan Pak Mus melakukan coaching sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan cukup baik, kemudian juga alurnya juga sudah selesai dengan alur tirtanya dan juga Bu Neri sudah berusaha untuk bisa menggali, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Mus, sehingga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coachingnya yang tadi itu juga sudah dilakukan, sudah sesuai dengan prinsip coachingnya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir sebelum saya tutup, Bu, gini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Iya, Bu. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya, Bu. Oke, baik Bu Neri. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian juga membantu rekan-rekan sejawat untuk bisa mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu, demikian observasi kita hari ini ya Bu Neri. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat. Selamat siang Bu Neri. Selamat siang, Bu Asri.